berdoa berorientasi hasil. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7. Tuhan Yesus adalah contoh sempurna dari pribadi pendoa yang berdoa berorientasi hasil. Doanya menghasilkan hasil yang tepat senantiasa. Dia tidak berdoa sekedar rutinitas atau sekedar kewajiban agamawi. Murid-muridnya juga menyadari ini dan sangat ingin tahu akan betapa efektifnya doa Tuhan Yesus, hingga mereka menanyakan kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Lukas 11 ayat 1. Hasil luar biasa yang Yesus miliki ketika berjalan di bumi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan doanya yang luar biasa. Dalam Markus 1 ayat 35 Alkitab berkata, "Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Dalam contoh lain Alkitab berkata, "Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa." Lukas 5 ayat 16. Lukas juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Dia memiliki kehidupan doa yang efektif dan memiliki hasil yang luar biasa. Ini juga seharusnya terjadi bagi kita. Seringlah berbahasa roh, miliki jadwal doa yang bermutu dan disiplinkan dirimu untuk tetap melakukannya. Dan engkau akan menemukan dirimu beroperasi dalam tingkat kerohanian baru yang dewasa dan efisien. Engkau akan membuat perkembangan yang besar dan mengalami keberhasilan besar dalam semua urusanmu. Ingatlah yang dikatakan dalam Yudas 1 ayat 20 yang berkata, "Tetapi kamu yang terkasih, bangunlah, didasarkan di atas imanmu yang paling suci. Buatlah kemajuan, bangkitlah seperti bangunan yang semakin tinggi. Berdoalah dalam Roh Kudus." Berdoa dalam kuasa dan inspirasi Roh Kudus akan membantumu membuat perkembangan yang berarti dan membuatmu semakin dibangun, semakin tinggi dan tinggi lagi. Semakin engkau berdoa dalam bahasa lidah, semakin engkau peka terhadap Roh Kudus untuk menerima dan mengikuti tuntunannya. Dan dengan tuntunannya, engkau akan beroperasi dalam kedaulatan dan kemenangan senantiasa. Haleluya! Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku berkemenangan dalam semua keadaan, berjalan dalam berkat Tuhan, karena aku hidup dalam otoritas firman dan dalam nama Yesus. Aku proklamirkan kemurahan Tuhan dan kedaulatan kebenaran atas semua manusia, bangsa dan pemimpinnya, dalam nama Yesus. Amin.